Jadi kan kalau dosen itu amanat dari orang tua. Kamu S2, terus gimana nih? Saya pengennya kerja. Ya udah, S2 dulu lulus, kamu jadi dosen, sisanya terserah mau ngapain. Ketika sebelum lulus, S2 belum kelar, nah bapak saya meninggal tuh Pak Kang. Yang tadinya ya udahlah, pengen kerja aja apa usaha aja gitu. Ternyata enggak, ya udah ya. Selesain amanat itu jadi dosen. Nah dari situlah saya jadi kayak ada tanggung jawab. Ngobrol Inspiratif. Halo, selamat datang lagi di Ngobrol Inspiratif, menginspirasi warga Kota Tangerang. Hari ini kita kedatangan CEO dari 77 Coffee. Iya. Halo, namanya siapa Mas? Nama saya Aji, Kang. Waduh, Mas Aji ini Aji. CEO dari 77 Coffee. Betul sekali, Kang. Nah, 77 Coffee itu apa sih Mas? Itu singkatan sih. Apa tuh? Singkatan. Kita kan 77-nya bukan angka ya. Iya. Jadi TUJU. TUJU pertama itu 3 unit jaringan usaha. 3 unit jaringan usaha. Iya. Oke. Kemudian 7 yang kedua adalah tujuan juara. Itu kan doa kan. Iya. Jadi 3 unit itu adalah coffee, resto, dan roastery. Oh, jadi di 77 Coffee itu bukan hanya kopi saja? Betul, ada kopinya, terus ya makanan beratnya juga lumayan lah. Kemudian juga kita nyediain roastery gitu. Waduh. Suplai biji kopi. Gitu ya. Itu dari kapan berdirinya nih 77 Coffee? Dari 2021, Kang. Zaman Covid dong itu. Lumayan. Zaman PSBB itu yang disilang-silang tuh. Ya gitu tuh, kursinya disilang-silang, meja disilang-silang. Berarti dari zamannya Covid ini berdiri, yang lain Lumayan. tutup, ini baru bangkit gitu ya? Betul. Iya. Orang-orang tidur kita bangkit. Udah 4 tahun ya berjalan? Insya Allah udah 4 tahun berjalan karena kan Oktober ya. Iya. Oktober mau 4 tahun lah. Mudah-mudahan lancar. Amin. Semoga 77 Coffee ini terus berjaya ya. Amin. Rabbal alamin. Dan kalau sekarang tokonya di mana? Di Mencong Ciledug, Kang. Jadi warga Mencong, warga Ciledug yang daerah-daerah situ bisa main ke 77 Coffee. 77 Coffee itu ada apa aja sih? Yang bisa daya tarik orang datang ke situ? Kita lumayan banyak, Kang. Ya, dari kopi, terus makanan berat ada, makanan ringan ada. Kita ada jagoannya, ada snack time untuk makanan. Kemudian ada seafood platter dan terus ada bakso aci tak aci. Waduh, itu aci tak aci. Iya, bukan acu tak acu tapi aci tak aci. Kemudian ada nisi giring cimi. Saya dilihat tulisan menu tuh ada nisi giring cimi. Saya pikir apa gitu ya. Ternyata itu typo, Kang. Oh. Itu nasi goreng cumi ternyata. Jadi kayaknya yang editornya tuh lagi nyangkut giginya. Iya. Jadi nisi giring cimi gitu. Jadi akhirnya jadi nama sendiri ya? Jadi nama sendiri. Nah, Mas Aji bisa diceritain nggak awal mulanya ini akhirnya terbentuk 77 Coffee, apalagi di masa Covid nih? Iya, jadi sebelum kita bisa buat 77, kita sebelumnya udah buka coffee shop kecil-kecilan 6x4 gitu, Kang, namanya Suasana Hati dulu. Di Mencong juga gitu. Ya, Berarti bertiga ya? bertiga. Nah, ini kan banyak UMKM ataupun pengusaha-pengusaha ini kan pengen single fighter. Iya. Ya? Pengen berdiri sendiri. Nah, menurut pengalaman dari Mas Aji nih, untungnya bertiga ini apa sih dibanding sendiri? Nggak pusing aja, Kang. Nggak pusing gimana? Nggak pusing sendiri. Oh, karena pusingnya bertiga. Pusingnya bertiga. Jadi lumayan ada filosofi sih. Jadi kalau 3 itu saya bilang ada struktur di matematika itu, ada struktur bangunan paling kokoh itu adalah segitiga. Iya. Ya umpama kan kita bertiga lah ya kan. Kalau struktur segitiga itu mau dibolak-balik gimana pun dia tetap segitiga karena ada 2 orang penopang di bawahnya gitu. Nah kalau di usaha filosofinya adalah kalau misalnya kita ada berdua bertikai, yang satu ada yang misahin. Oh iya benar juga sih ya. Gitu, Kang. Makanya yang sendiri itu pusing sendiri, kalau berdua rentan pisah. Jadi bertiga itu ada tengah-tengahnya ya? Ada tengah-tengahnya, Kang. Enaknya di situ. Nah, kan dengan bertiga orang ya. Nah, Ya. ini bagaimana perkembangan bisnis sampai saat ini gitu? Perkembangannya dari 2021 sampai sekarang. Oh iya, jadi ya kayak semacam sejarah kali ya. Iya. Ya, jadi kita dibagi tim gitu yang bertiga ini, yang satu ada yang cari buat dananya, pendanaan, kemudian ada yang partner saya yang jago banget kopi, jadi suhu banget tuh dia. Iya. Cuma kalau suhu panas dia meriang gitu. Enggak. Jadi emang lumayan suhu lah dia, suhu kopi lah. Jadi sering jadi judges lah, juri-juri di kompetisi kopi, lumayan lah. Kemudian ya saya ini jadi penengahnya nih, Kang. Penengahnya tuh gimana?
Kalau yang satu kan ngerti bisnis banget, yang satu kopi banget. Nah saya jadi penengahnya. Jadi di antara itu saya jadi yang jembatanin, kemudian saya yang jadi ngelola juga akhirnya. Kadang-kadang setiap orang kan punya idealisme masing-masing ya. Iya gitu. Yang ini punya idealisme kopi, ini filosofinya bisnis. Ya gitu. Akhirnya tengah-tengahin. Harus tengah-tengahin. Iya. Nah, ini kan perkembangan bisnis 77 Coffee udah 4 tahun ya. Dengan bertiga owner lah, bisa dikatakan 3 owner. Betul. Sedangkan UMKM kita rata-rata nih single fighter, sendiri-sendiri. Tadi kalau sekarang kan tantangannya adalah kalau ya keindahannya adalah ketika ada pusing bertiga, nggak pusing sendiri. Betul. Otaknya pun bertiga. Betul. Nah, ini saya mau nanya lagi nih. Ini biar UMKM juga tahu tantangan apa sih ketika yang bertiga ini, kan pasti ada tantangannya juga di dalam hal itu. Betul. Entah beda pemikiran dan yang lainnya. Selama ini seperti apa dan bagaimana cara menyelesaikannya? Ya kalau bedanya sendiri kita bisa mutusin apa-apa sendiri. Ya. Tapi konsekuensinya adalah ketika keputusan itu salah, resikonya ditanggung sendiri. Entah rugi dalam bentuk uang, dalam bentuk barang dan sebagainya. Tapi kalau bertiga, memang keputusan itu agak panjang jadi jalurnya. Kita harus ngobrol dulu, musyawarah dulu. Akhirnya agak makan waktu. Ada keputusan yang harusnya bisa diambil cepat, jadi lama. Kayak gitu, Kang. Iya. Tapi jadi pasti, nah, maksudnya kita udah pikirin bareng-bareng gitu. Oh bener nih, dari si ini udah oke, yang ini udah oke, kayaknya yang ini juga oke juga. Jadi ya nggak ada apa namanya keputusan sembrono lah. Iya. Jadi banyak pertimbangan ya, karena kan minimal 3 orang. Betul. Nah ini bedanya 77 Coffee nih sama coffee shop lain apa sih? Baik Kang, sebenarnya saya mau kutip dari customer kami, gitu ya. Jadi customer kami bilang kalau mau nongkrong dan mau ngopi banget ya di 77 gitu. Tuh bedanya apa yang lain? Yang lain mungkin cuma model konsep doang, Instagramable aja gitu. Nah kalau kita kan memang di tengah-tengah lah, tapi memang karena kita fokus banget buat produk, jadi ya buat yang emang ngopi banget sehingga yang baru ngopi aja bisa nyangkut di kita gitu. Ya ngomong-ngomong masalah kopi, saya ini orang yang nggak suka ngopi, Wih, Mas Haji. Siap kan? Ya karena kalau habis ngopi saya pusing gitu. Tapi tadi punya produk baru kan, produk baru. Ini tadi saya cobain kan. Belum. Apa nih produknya nih? Ini namanya kopi susu durian. Kopi susu durian. Udah dijujul. Kudu keren. Tapi ini tadi saya cobain, udah saya cobain. Iya. Dan masuk gitu. Iya. Bisa diminum buat saya yang tidak suka kopi. Alhamdulillah. Tadi saya tidak suka kopi sampai habis kan. Nah ini teman-teman semuanya, ini adalah kopi susu duren. Ya, kopi susu duren. Iya, kopi susu duren. Ini menu baru kami dari awal tahun sudah rilis gitu. Jadi mudah-mudahan mengganti tren kopi susu gula aren. Ya. Di tempat lain belum ada ya? Mungkin ada tapi nggak jadi yang utama. Kalau kita memang emang jadi mau jadiin dia lagi apa namanya nomor 3 lah dari jagoan kita. Yang pertama itu ada kopi yang dituju, itu kopi susu gula aren yang lebih dominan kopinya. Iya. Kemudian yang kedua ada kopi tujuan kamu. Ini biasa buat market ciwi-ciwi nih, yang lebih creamy kopi susu gula arennya, yaitu tujuan kamu. Nah ini yang ketiga ada namanya kopi susu duren. Gitu. Nah ini buat masyarakat Tangerang yang nggak suka kopi. Ini saya jujur ya nggak suka kopi, karena saya juga nggak suka kopi. Tapi minum kopi yang kopi susu duren ini, saya kan suka duren. Ya. Jadi kopinya nggak terlalu apa ya, nggak bikin saya pusing gitu. Alhamdulillah. Saya minum dulu. Siap. Karena ini enak beneran. Saya nggak bohong, ini enak. Karena bikinnya bertiga Kang, jadi nggak pusing. Kalau bikin sendiri pusing Kang. Ya juga ya. Balik lagi sih. Riset dan yang lainnya ya. Iya, ya riset. Nah, kenapa kepikiran membuat kopi susu duren ini? Kita ngelihat fenomena aja sih Kang. Kayak mulai jenuh gitu. Awalnya memang kita mau langsung idealis tuh pasti nggak bisa ya. Jadi mau dari awal udah mau bikin yang aneh sendiri nih. Tapi kayaknya nanti dulu deh. Komersil dulu deh ya kan. Kopi susu gula aren dulu keluarin. Bahkan sampai 2 tuh kan. Kopi susu gula aren yang dominan kopi yang dituju. Kemudian yang 2 kopi tujuan kamu itu adalah kopi susu gula aren yang lebih creamy. Ya. Nah udah lewat nih 3 tahun nih. Terus kita mau bikin apa ya?
Udah kepikiran, udah bikin lama, akhirnya rilis alhamdulillah tahun 2025 kopi susu duren ini buat pembeda lah dan diharapkan menjadi tren baru dan menjadi ciri khas 77 minimal itu. Minimal itu ciri khasnya 77 kopi susu duren. Kopi susu duren. Iya, tadi juga saya udah mau beli lagi nih kopi susu duren. Mas Aji, ini kan pasti di setiap usaha itu kan, apalagi usaha kopi kan sekarang udah mulai banyak ya. Ya, Kang. Udah mulai bangun dan yang lainnya. Nah, ini bagaimana Bang Aji ini mempertahankan usaha Bang Aji di tengah gempuran kopi-kopi, bahkan kan sekarang kopi-kopi nasional udah pada merambah tuh Ya. di Kota Tangerang gitu. Bagaimana Ya, mempertahankan itu Bang Aji? Pertama rezeki ada yang ngatur gitu ya, Iya. nggak perlu khawatir. Kemudian yang kedua adalah kita selalu jaga SOP. SOP itu ya jaga rasa, jaga kualitas. Jangan sampai kita ngejar cuan tapi bahannya dikurangin. Iya. Nah, gitu. Jadi itu aja sih yang selama ini kita mainkan untuk di operasionalnya. Sedangkan untuk marketingnya ya kita boleh aneh-aneh lah. Dalam arti aneh-aneh tuh ya kita buat event biar mereka nggak bosen gitu ya, dari nobar terus event thrifting yang lagi rame misalnya gitu, terus sempat ada nonton bareng One Piece Gear 5 lah apalah kayak gitu-gitu, pokoknya yang membuat orang itu tertarik untuk datang gitu, jadi mereka nggak bosen Kang. Iya, alhamdulillah. Jadi kreativitasnya ya. Iya, ditingkatin. Ngomong-ngomong kreativitas, katanya Mas Aji juga dosen ya. Betul. Betul, alhamdulillah. Jadi dosen trainer ya. Dosen trainer. Iya. Jadi kopi-kopi 77 kopi ini yang utama atau sampingannya ini berarti nih? Ini ditayangin ya? Iya. Yang utama Kang. Oh, yang utama. Ini 77 kopi Ya. sudah berdiri dari 4 tahun. Dan Udah sekarang 4 tahun. udah berapa pegawai? Baru 11 Kang. Alhamdulillah 11 ya. Ya bisa formasi 4-3-3 lah. Main bola. Bola bisa. Iya. 11 orang. Nah, ini saya mau nanya juga sama Mas Aji. Ya, Mas Aji kan tadi punya dosen dan banyak kegiatan lainnya lah. Iya Kang. Nah, itu ngelola 11 orang itu kan harus ada manajemen yang kuat, apalagi nggak di lokasi langsung. Ya. Gimana tuh cara teman-teman Mas Aji dan kawan-kawan mengelola itu semuanya? Ya ada 2 pemimpin, ada 2 leader atau captain yang kita percayakan lah. Yang di depan, bar sama kitchen belakang. Itu yang saya sendiri sering ngobrol sama dia tentang apapun. Masalah di operasional, masalah tentang customer lah atau apalah. Permintaan customer ya didengerin, ya kita buatin gitu. Iya. Tantangannya nih selama jalanin 4 tahun. Tantangan terberat apa sih yang pernah dirasain oleh 77 Coffee? Balikin modal kayak Kang. Tapi udah balik. Alhamdulillah udah balik. Alhamdulillah. Tadi kalau nggak salah, berarti ada investor juga ya? Ada. Ay, alhamdulillah. Jadi kalau sekarang itu kan banyak UMKM itu kan ketika mau mulai usaha mereka pakai modal sendiri, minjem dan yang lainnya. Sedangkan Betul. dengan punya konsep, menjual konsep bisa aja itu jadi ada investor masuk dan tanpa uang kita gitu kan, tapi bisa berkembang. Iya, betul kan. Dan alhamdulillah udah balik modal tuh investor Udah ya. balik modal ya. Jadi ya seperti yang kita pelajari juga. Jadi ternyata usaha tuh banyak macamnya, jalurnya nih, dari permodalan, dari operasionalnya, dari marketingnya. Jadi banyak yang kita pelajari juga. Oh, ternyata bisa ya begini ya gitu. Yang awal-awal masa sih gitu. Karena kan saya ini juga sama partner saya sebelumnya juga bingung gitu untuk arahnya kemana pendanaan nih gitu. Ya, tapi nemu jalannya ya akhirnya. Akhirnya nemu jalannya, alhamdulillah. Nah, ini saya mau lihat juga nih 77 Coffee itu kayak gimana sih? Ada gambarnya? Silakan Kang. Nah. Ini sambil ditampilin lah ya. Nah, ini dia 77 Coffee ya? Ya ini dari depannya Kang. Ini Dari depan. Ini udah barnya nih. Ini ada meja dine in. Ini sempat ada foto booth kerjasama sama barang berkala gitu. Masih ada? Sekarang udah nggak ada. Oke. Lagi diproses untuk cari bikin yang baru. Baik. Ada lagi terus? Nah ini proses apa untuk roasting. Ya tempat Ini- untuk roasting. Ini alatnya gede jasa ini. Iya. Ini alat kopi segini. Iya itu buat mesin sangrai Kang. Oh. Ya menyangrai kopi yang dari biji kopi mentah menjadi biji kopi matang. Nah ini jadinya. Nih. Berarti ini alat sebesar ini itu dari Indonesia. Itu dari Turki. Oh, dari Turki, berarti impor ya. Impor. Iya. Nah, ini untuk 77 Coffee aja atau emang ada supply juga ke tempat-tempat lain? Untuk 77 Coffee juga, untuk supply juga yang lain-lain juga. Jadi 77 Coffee juga membuka kalau ada yang mau ngambil bahan gitu. Iya, ini Kang ada nih Kang.
banyak macam-macam. Apa aja ini? Ini ada namanya Kiss from a Rose, ada namanya Strawberry Choco Milk, beansnya macam-macam dari berbagai macam daerah Indonesia. Iya, iya. Ada Lintong, ada yang dari Bali, ada yang dari mana lagi nih? Garut ya. Ini kalau mau beli kemana? Di 77 langsung Kang. Langsung 77. Ya sama paling WA lah, ada WA-nya nanti di. Oh, di bawah ini. Wah ini. Harusnya masukin TikTok, Shopee kayak gitu. Ya belum ada yang megang Kang. Oh, iya. Ini apa nih? Ini unit baru kita juga Kang. Pertengahan tahun lalu ya, 2024. Rilis kopi tujuanku. Kopi susu 8.000. Kopi susu 8.000. 8.000. Ini apa bedanya sama 77 kopi? Pasti beda bahannya. Cuma untuk daripada mereka nyari yang instan gitu ya, kayaknya lebih fresh ini. Oh ini tetap pakai kopi asli? Pasti nggak dicampur. Ini kopinya masih kopi murni Kang. Ini semuanya kayaknya 77 kopi. Ini kopi tujuanku dan yang lainnya. Iya. Serba 7 ya? Serba 7. Saya kira tadi 7 orang, ternyata enggak. 3 aja Kang. Ini udah rilis? Udah Kang, udah rilis, udah muter Kang. Muter Tangerang enggak? Nggak nyampe Kang. Kecamatan Tangerang gitu kan. Tujuanku Coffee ini kan asli kota Tangerang ya. Masuk kota Tangerang Kang. Iya, kan, Alhamdulillah. kalau kita lihat kan sekarang banyak brand-brand lain yang mungkin bukan di kota Tangerang aslinya, tapi muncul di kota Tangerang. Iya. Ya siapa tahu nanti ada investor yang mau bikin ini tambah banyak gitu. Amin Kang. Iya. Ya, pokoknya kota Tangerang lah. Bahkan kita kan juga udah halal Kang. Sama apa namanya? PRT-nya juga udah jadi dibantu sama Dinas Tangerang juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ini halalnya sama PRT-nya dibantu sama Pemkot Tangerang. Iya pasti. Gratis atau bayar? Gratis. Nah, buat warga Kota Tangerang, kita nih Pemkot Tangerang punya berbagai program untuk masyarakat atau UMKM Kota Tangerang. Tadi ada halal gratis, PRT gratis, ada didaftarkan haki gratis, ya. Bahkan dibuatkan video promosi gratis. Kan kemarin juga datang Pak Mamidut ya? Iya. Iya, katanya ngabisin kopi di sana ya? Nggak apa-apa Kang. Iya, kita bisa bikinin iklannya juga nih. Ini di Pak Mamidut ya? Iya. Oh liputannya. Ya Pak Mamidut, ada juga iklan tuh yang biasanya TikTok, Reels. Ya, Kan kalau kita mau pakai swasta nih, itu minimalis juta tuh. Iya Ya. Kang. Kalau sama kita gratis. Luar biasa Ya. memang. Kalau ada yang minta bayaran laporkan ke saya. Iya. Pokoknya Pemkot Tangerang mah gratis gitu. Buat mendukung UMKM lokal. Ya awalnya nggak expect sih Kang Tangerang, bisa semaju ini ya. Karena sebelumnya kan, ya udahlah gitu. Dan ternyata datang, timnya juga proper, kemudian komunikasinya oke, tektokannya enak, hasilnya juga bagus. Luar biasa, kapan lagi nih? Alhamdulillah, tepuk tangan dulu kita semua dulu nih. Nah ini teman-teman semuanya yang mau dibikinin video gratis, ini bisa cek atau follow IG Tangerang Kota dan Tangerang TV, kafe, restoran dan seluruh yang ada di Kota Tangerang itu bisa kita bantu publikasikan. Banyak sekali daerah-daerah lain nih, UMKM restoran lain di daerah lain itu kayak di wilayah sebelah-sebelah minta kami liput tapi kami nggak bisa karena kan kita adalah di Kota Tangerang. Oh iya. Dan ini program ini se-Jabodetabek baru kita aja yang bikin untuk gratis peliputan dan promosi gitu. Karena kita berpikir begini Mas Aji, ketika UMKM ini bergerak, pasti kan ekonomi juga maju. Betul. Gitu. Dan itu harapan kita. Gitu. Nah, berarti salah satu jadi pionir ya nih Kang ya. Pionir. Tangerang TV ya, Iya. buat kayak gini ya. Iya. Mudah-mudahan ke daerah yang lain bisa menyebar lah. Amin. Mau nanya dong, Ya. katanya 77 Coffee itu tempat itu menyediakan berbagai acara nih, buat berbagai acara. Apa aja sih acaranya yang bisa kita buat di 77 Coffee? Baik, banyak acara yang bisa dibuat di 77 Coffee. Salah satunya adalah wedding, intimate wedding. Sudah beberapa kali Kang, alhamdulillah dapat orderan. Jadi kita close order buat customer reguler kita buat wedding itu aja. Kemudian ya lamaran juga pasti. Terus yang lumayan banyak yang nggak pasti kalau to public ya kayak apa namanya birthday party dan arisan lah. Itu. Tapi kayak sampai close to public ya wedding, lamaran tuh Kang, lumayan tuh Kang. Bahkan kita juga udah mulai merambah kerja sama tim-tim orang yang main di makeup artist, dekor gitu-gitu Kang.
Jadi sampai acara nikahan juga di tempat kopi. Ada Kang. Alhamdulillah. Pokoknya ya ngopi di situ, nongkrong di situ, nikah di situ. Siapa nih yang belum Ada. Ini kameramen saya belum nikah. Iya. Ya, nanti minta tolong pasang fotonya dia di sana ya. Siap. Dicari gitu. Nggak mesti bujangan sih Kang. Oh iya. Soalnya di 77 tuh nggak ada aturan istri pertama, nggak ada. Yang kedua juga boleh. Aduh, itu markom saya senyum-senyum aja itu. Nah, ini 77 Coffee ya. Bisa di-follow nih teman-teman semuanya. Instagramnya sudah centang biru. Ini buat kegiatan apa saja, bisa dari nikah ya. Ya, nikah lamaran bisa. dan yang Lamaran lainnya. bisa. Nanti Bapak Tio mungkin bisa nikah di 77 Coffee. Oh ya, nggak cuma itu Kang. Apa lagi? Kalau acara juga banyak. Kayak kerjasama sama komunitas event thrifting juga pernah. Bahkan itu menjadi satu pembuka ya buat event organizer yang lain untuk bisa ngadain di acara kita, di tempat kita. Jadi kalau misalnya ada acara ya nggak cuma family gathering gitu, misalnya family gathering bisa, kemudian mau bikin bazar yang misal kayak craft gitu juga bisa. Itu kita lagi cari juga sih Kang, biar makin banyak kerjasama lah, kolaborasi, karena era saat ini bukan kompetisi Kang, tapi kolaborasi. Luar biasa Bapak dosen ini. Mas Haji, ini kan kalau saya lihat 77 Coffee itu bisa bertahan sampai sekarang dan bisa berkembang karena punya owner yang kreatif. Tadi kan bikin berpikir tentang kemajuan, bagaimana caranya kolaborasi dan yang lainnya. Ya, Kang. Nah, ini saya minta tips dong buat pengusaha-pengusaha yang baru mulai nih. Baru mulai usaha ataupun sedang menjalankan usahanya, tips dari Mas Aji kepada mereka. Wah, lumayan berat ya. Karena masing-masing dari kita startnya beda nih Kang. Ya kan? Mungkin umumnya aja ya. Yang pertama harus niat sih. Utamakan niat bismillah lah. Yang dimana banyak teman-teman saya yang pengen usaha lah, pengen dagang lah. Nggak jalan-jalan tuh dari 2 tahun yang lalu. Jadi banyak kan wacana. Wacana aja ya. Padahal nama, logo udah bikin tuh Kang. Sudah ada Instagramnya. Udah ada Instagramnya. Coming soon. Cuma abis itu minggu depan, mana dagangan lo? Nanti, mana dagangan? Nanti gitu. Jadi ya niat lah. Jadi namanya niat itu kan bukan sekedar wacana. Tapi sesuatu yang dikerjakan gitu. Walaupun sedikit. Dan itu yang pertama niat. Yang kedua, nggak nutup lah ya untuk minta tips-tips dari orang yang lebih pengalaman. Karena saya dulu rutin tuh Kang, sebelum punya usaha beneran kayak gini, saya tuh mampir ke teman-teman yang punya dagangan. Oh, di pasar lama ada. Bang, gimana Bang? Dagang gini. Enak gak sih? Gitu. Jadi terus belajar ya. Belajar terus sampai akhirnya ketemu sama partner-partner saya ini yang lebih suhu lah. Gitu. Jadi ya banyak belajar dari satu kemudian semuanya lah. Apalagi teman-teman dosen yang juga banyak yang lebih senior gitu, saya juga minta nasihat, Pak baiknya gimana ya Pak kalau masalah gini ya Pak, gini Mas Haji gini. Oh mereka kalau ditanya gitu malah seneng ya, welcome banget dan seneng banget, kayak ada yang dengerin gitu. Nah kita yang penerima ilmu nih jadi makin seneng, jadi tahu nih, ketemu nih solusinya nih, yang tadinya gelap jadi terang gitu. Iya. Dosen di mana emang Mas Haji saat ini? Di daerah Grogol, namanya Sti Triguna. Oh iya. Mas Haji ini kan dosen, menjalankan usaha juga. Iya Kang. Dan memang usaha 77 Coffee ini sudah 4 tahun tadi disampaikan. Betul. Suka dukanya apa sih? Suka dukanya kadang nggak ada waktu sama keluarga. Kadang. Tapi kalau lagi proyeknya lagi santai, lagi liburnya lagi ngajarnya lagi libur, santai banget jadinya. Gitu. Jadi ya dalam arti gini, kita nggak bisa maunya kita gitu. Ternyata ya selama kita punya usaha, saya pikir saya bisa ngatur waktu sesuai kemauan saya. Ternyata enggak. Itu poinnya di situ. Ternyata enggak. Jadi ya mau nggak mau ya kita harus terima, walaupun nanti kita harus bentrok. Wah ada ini nih, tahu-tahu ada aja problem di sana misalnya gitu. Ada aja klien mau ketemu buat wedding lah. Ada aja vendor mau datang buat kesepakatan kayak gitu Kang. Jadi ya harus pintar-pintar bagi waktu dan harus legowo lah. Oh ya udahlah, biar
kita jalan mengalir aja gitu, karena kalau mau kita yang buat aliran malah berantakan gitu ternyata. Gitu Kang. Jadi memang secara manajemen waktu dan yang lain juga agak karena banyak yang dikerjakan ya. Iya banyak. Kalau sukanya nih? Sukanya? Iya. Sukanya ya cuan ya Mas Aji ya. Dan alhamdulillah kan dengan 11 orang yang udah bekerja di Mas Aji itu kan bisa mengurangi pengangguran. Ya. Jadi jangan mindset masyarakat juga jangan cuma ingin bekerja di perusahaan-perusahaan, tapi juga membuka peluang-peluang usaha. Ya. Tadi kalau misalnya ada Mas Aji dan kawan-kawan tuh satu usaha aja 10 orang. Ya. Kalau buka 100 udah kali berapa tuh? Udah kali 100 kali 11 tuh. Iya. 100 kali 10 1000 kan. Iya udah banyak gitu. Udah banyak, kan? Makanya kita dukung 77 Coffee punya 100 cabang. Amin. Amin. Biar Jadi, bisa 1000 orang. Amin. Jadi Kang, kalau dosen itu saya tuh ini amanat dari orang tua. Kan Bapak udah nggak ada. Waktu itu deal-dealan tuh yang dimana kamu S2 terus gimana nih? Saya pengennya kerja. Ya udah, S2 dulu lulus, nanti kamu jadi dosen, sisanya terserah mau ngapain. Nah, jadi ketika sebelum lulus S2 belum kelar, nah bapak saya meninggal tuh Pak Kang. Nah di situ jadi yang tadinya ya udahlah pengen kerja aja apa usaha aja gitu. Ternyata enggak, ya udah ya selesain amanat itu jadi dosen. Nah dari situlah saya jadi kayak ada tanggung jawab di dosen itu. Saya jadi ngeliat orang yang dimana ngeliat orang untuk ada tanggung jawab beban moral lah, yang dimana kita punya ilmu, punya daya upaya, kenapa nggak buka usaha dan buka lapangan kerja gitu. Jadi kalau misalnya cuma sekedar kerja, kayaknya ngapain gitu sampai S2, apalagi dosen gitu kan, waduh kayak cuan mulu lu gitu kan. Ada aja kan namanya netizen Kang. Tapi Mas Aji itu backgroundnya emang S1 dan S2-nya bisnis? S1 S2-nya bisnis. Jadi memang udah arahnya ke arah bisnis ya Mas Aji ya? Arahnya udah arah bisnis, betul. Ya alhamdulillah lah. Nah ini teman-teman semuanya masyarakat Tangerang, ini bagi yang mau bikin usaha-usaha jangan takut di wilayah kota Tangerang. Ya. Karena insya Allah pemerintah akan selalu support tentang usaha-usaha ini. Kalau ada kendala-kendala bisa kabarin kami juga. Tadi alhamdulillah 77 Coffee sudah dibantu semuanya. Ya, baik dari halal, PRT dan yang lainnya. Bahkan desainnya itu kita bisa bantu juga. Luar biasa. Tim Tangerang TV kita bisa bantu desain dan foto produk secara gratis. Ya. Gitu. Haki juga lagi progres Kang. Haki juga. Haki lagi progres sama dinas juga. Yang gratis juga. Nggak tahu deh. Ya, harusnya sih gratis. Harusnya gratis ya. Semuanya gratis. Ya. Baik, teman-teman ada yang mau nanya lagi? Cukup. Oke Mas Aji, mungkin saya minta closing statement dari Mas Aji. Sebelumnya saya sampaikan lagi, ini secara jujur saya katakan kopi 77 Coffee yang duren, karena saya nggak suka kopi yang asli ya Mas Aji ya. Maksudnya kopi yang cuma kopi doang. Ya. Ini yang duren ini enak gitu. Ini enak, ini jadi salah satu favorit mungkin bagi teman-teman, wajib coba juga. Bagi masyarakat nih yang mau nyobain ke kopinya langsung, alamatnya di mana Mas Haji? Di Jalan Haji Mencong nomor 77 Sudimara Timur, Ciledug, Tangerang. Bukanya dari jam berapa sampai berapa? Dari jam 8 sampai jam 11 malam. Dari jam 8 pagi sampai jam 11 malam. Iya, 2 shift Kang. Luar biasa. Mungkin ada closing statement dari Mas Haji untuk masyarakat Kota Tangerang. Sebagai 77 Coffee, owner 77 Coffee, mungkin salah satu orang yang lahir dan tumbuh di Tangerang, sudah saatnya untuk bisa bermanfaat kepada masyarakat sekitar, khususnya Tangerang. Jadi semangat di Dinas UMKM ini juga jadi buat kita untuk bersemangat untuk saling bahu-membahu, membuka lapangan kerja, membuka usaha, dan jangan lupa saling support sama satu Tangerang. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk Mas Aji nih. Terima kasih Mas Aji atas waktunya. Sama-sama Kang. Dosen trainer kita ini. Ya, saya berharap ada seperti Mas Aji, sosok-sosok seperti Mas Aji lagi yang ada di Kota Tangerang, sehingga itu akan membuat geliat ekonomi terus bergerak. Amin. Dan tadi gampang kerja itu akan lebih mudah terserap. Amin. Untuk masyarakat Kota Tangerang juga jangan terlalu banyak pilih pekerjaan. Sebenarnya peluang pekerjaan tuh banyak, yang penting kita mau usaha dulu, ikhtiar dulu. Dan tadi kata Mas Aji, jangan ragu-ragu kalau mau pikir usaha,
eksekusi Ya, langsung, jangan eksekusi cuma langsung. hanya coming soon wacana. Itu saja Betul teman-teman sekali. semuanya. Saya Ian Capridiskyolo mengucapkan terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi di Ngobrol Inspiratif minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol Inspiratif, menginspirasi warga Kota Tangerang.